أكبر لا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى أعزني الله وإياكم أجمعين. Di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, tak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur dan pujian yang kita dendangkan, takbir, tahlil dan tahmid. Sama-sama kita denggankan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kebahagiaan atas segala nikmat yang tak terhingga dari Zat yang Maha Memberi. Betapa banyak dosa yang kita perbuat kepadanya, sedang Dia Allah membalas dengan segala limpahan rahmat, dengan segala limpahan nikmat, dengan segala limpahan ampunan yang tiada batasnya. Kita bersimbuh dengan dosa, Dia menutupinya dengan senantiasa menyuruh kita untuk kembali kepadanya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Az-Zumar ayat 53-54. Atas segala nikmat itulah, apakah kita sepantasnya? Maka sepantasnya lah bagi kita untuk senantiasa lebih giat untuk beribadah kepada Allah, giat untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah, giat untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Atas segala perintah itulah, apakah kita tidak pantas untuk berkurban, untuk meraih tingkat yang lebih tinggi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus yang menjadikan jasad-jasad orang-orang yang salih di alam kuburnya laksana taman daripada taman surga. Mereka dibangkitkan, meninggalkan istirahat sejenak untuk beristirahat selamanya. Mereka bersabar dengan payahnya ketaatan sesaat yang akan berganti dengan kenikmatan yang tiada tara. Mereka bersabar meninggalkan maksiat demi keselamatan dari penderitaan yang tiada akhir, yaitu neraka. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan. As-Sajdah ayat 16. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Di antara pengorbanan yang tertulis indah dalam tinta sejarah adalah pengorbanan seorang hamba yang disifatkan sebagai umat dalam kesendiriannya. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, diangkat menjadi kekasih Allah. Dia sebagai Khalilullah, bapak semua nabi, Abul Anbiya wa Imamur Rasul, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula putranya Ismail. Keduanya mengajarkan kepada kita arti pengorbanan yang sebenarnya. Pengorbanan dalam mengelawan hawa nafsu serta ajakan setan demi meraih keridaan Allah yang berbuah surga. Sejarah mengisahkan betapa hati beliau pilu berpuluh-puluh tahun lamanya sampai beliau menginjak usia senja memohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Kepiluan seorang hamba yang terbisikkan dan tertumpahkan dalam doa yang tulus, bisikan lirih namun menembus 7 lapis langit. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 100. Akhirnya Allah, Tuhan yang maha mendengar, yang maha mengabulkan permohonan hambanya, Dia membuktikan kekuasaannya ketika seluruh manusia menganggap bahwa sebuah kemustahilan beliau memiliki seorang keturunan dengan usia beliau dan istrinya yang telah senja. Namun tiada yang mustahil bagi zat yang maha berkehendak. Lahirlah sang bayi pelipur lara penyejuk jiwa, Ismail, yang kemudian diangkat menjadi seorang yang mulia. Ujian pengorbanan Ibrahim belumlah berhenti. Datanglah titah ilahi melalui mimpi, di mana mimpi seorang nabi adalah hak, wahyu dari Allah, perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Ya Allah, ujian apakah ini? Anak yang telah lama dinanti, telah bertahun-tahun dipinta dalam doa, di usia yang sudah senja begini, setelah lahir Allah pun menyuruh beliau untuk menyembelihnya. Namun subhanallah, semua itu dilaksanakan oleh Ibrahim dan putranya. Bisikan jiwa godaan setan runtuh berhadapan dengan kekokohan iman dan rasa cinta pada sang pencipta, pemilik langit dan bumi. Dan dengan segala pengorbanan itulah nama beliau diabadikan dalam kitab yang mulia Al-Quran, yang terus dibaca hingga akhir zaman, bahkan menjadi qudwah bagi sekalian alam. Dengan pengorbanan itulah beliau telah mendahului kita dengan kenikmatan tiada hingga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh pada diri Ibrahim terdapat suri teladan yang mulia. Allahu Akbar walillahil hamd. Kisah pengorbanan pun terus berulang dari hamba-hamba yang soleh. Di suatu malam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau terharu melihat kaki Rasulullah yang bengkak karena qiyam sepanjang malam. Dengan penuh hibah beliau bertanya, "Ya Rasulullah, buat apa Anda sampai seperti ini? Buat apa engkau ya Rasulullah? Engkau telah mendapatkan jaminan ampunan dosa-dosa masa silam dan dosa yang akan datang. Untuk apa semua ini engkau lakukan wahai Rasulullah?" Dengan penuh cinta beliau menjawab, "Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Rasulullah SAW adalah merupakan kekasih Allah, pemimpin semua nabi dan rasul. Melalui ujian demi ujian dalam kehidupan beliau, beliau rela berkurban demi membuktikan cinta beliau pada Allah. Beliau terlahir dalam keadaan yatim piatu. Selama beliau berada di Mekah, beliau mendapatkan intimidasi tak berperi. Segala tuduhan keji beliau dapatkan. Beliau disebut tukang sihir, tukang syair, gila, dan lain sebagainya. Beberapa kali percobaan pembunuhan beliau dapatkan ketika beliau ke Taif berdakwah, namun disambut dengan sambitan batu, dengan lemparan batu dan cemoohan. Sahabatnya disiksa, dibunuhi di depan matanya, dan beliau cuma bisa mendoakannya. Sebagaimana doa beliau kepada keluarga Yasir, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Paman beliau Abu Talib, yang merupakan pembela dan pengayom dakwah beliau, meninggal tak
berselang lama saat istri tercinta Khadijatul Kubra juga meninggal di tahun yang sama. Wanita yang mendampingi perjuangan beliau, wanita yang beriman ketika seluruh manusia mendustakan dakwah beliau, yang berkurban dengan segala jiwa, raga dan harta demi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dikenal dengan tahun duka, dan puncak ujian beliau adalah ketika beliau sedih meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran beliau ketika beliau hijrah ke Madinah demi menolong agama Allah. Di perbatasan menuju Madinah dengan penuh kesedihan, Rasulullah seakan berbicara dengan kota Mekah. Sesungguhnya engkau tahu, wahai kota Mekah, engkaulah tempat yang paling aku cintai. Andai pendudukmu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Setiba di Madinah, ujian pun terus mendera. Sahabat-sahabat beliau berguguran di medan jihad. Paman beliau Hamzah syahid di medan perang, di medan Uhud, dengan dada terkoyak dan jantung terburai. Rumah tangga beliau diguncang fitnah ketika Aisyah dituduh melakukan perbuatan selingkuh oleh orang-orang munafik. Anak-anak beliau saksikan meninggal, kecuali Fatimah yang meninggal beberapa bulan setelah kematian beliau. Sungguh ini adalah ujian dan pengorbanan yang luar biasa. Namun sekarang beliau telah kembali kepada Tuhannya. Beliau beristirahat dengan tenang di hari kiamat. Beliau menunggu kita, beliau menunggu umatnya di sebuah telaga yang jika diteguk darinya airnya diminum, maka tidak akan merasa kehausan untuk selamanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak pernah berhenti sepanjang sejarah. Allah memilih di antara hamba-hambanya yang dimuliakan dengan pengorbanan. Ada yang berkorban dengan nyawa mempertahankan akidah yang kokoh seperti Aisyah bintu Muzahim istri Firaun. Ada yang berkorban dengan dibantai berjamaah seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ada yang berkorban membeli surga dengan hartanya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Khadijah dan Abdurrahman bin Auf. Ada yang berkorban dengan masa mudanya seperti Mus'ab bin Umair, pemuda kaya raya yang diboikot oleh keluarganya karena mengikuti dakwah tauhid. Yang di akhir hidupnya Rasulullah terharu karena tidak ada yang dapat menutupi jasadnya kecuali sepotong kain, yang jika kain kapan itu ditarik, kepala beliau tersingkap kaki beliau, dan jika ditarik ke kaki, tersingkap kepala beliau. Dan masih banyak lagi hamba-hamba pilihan yang mengorbankan segalanya demi membuktikan rasa cinta mereka kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sejarah menorehkan kisah pengorbanan berbuah surga, maka Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian manusia ada yang berkorban, namun pengorbanan mereka berbuah azab yang pedih, kehinaan dan neraka. Mereka adalah pengusung kebatilan. Mereka adalah pembenci-pembenci Islam. Mereka adalah orang-orang yang Islam ingin hancur. Mereka ingin Islam agar rusak. Fama asbaruhum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka dengan neraka. Dana yang besar mereka kucurkan untuk menggolotorkan dana untuk memenangkan apa yang mereka serukan demi menyesatkan manusia, demi agar Islam itu padam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah yang sudah kita korbankan untuk sampai ke surganya Allah? Apakah yang sudah kita korbankan demi meraih keridaan Allah? Apakah yang sudah kita korbankan untuk meraih ampunan Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat kita merasa malu pada Allah, yang akan mungkin menyebabkan kita merasa malu dengan Allah dan pada diri kita sendiri. Betapa sulitnya kita berkurban sampai untuk diri kita sendiri. Salat 5 waktu sering kita lalaikan, atau kita sering mengerjakan tidak di awal waktu. Salat subuh kadang kita kesiangan melaksanakannya. Sedangkan jika kita memiliki perjalanan untuk sebuah pekerjaan, ketika kita memiliki kesibukan untuk sebuah bisnis, begitu cepat kita berurusan, begitu cepat kita berusaha untuk tidak terlambat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu berat kita terbangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan salat tahajud.
Sedangkan untuk pertandingan sepak bola, kita rela begadang semalam suntuk hanya untuk menyaksikan klub-klub kesayangan kita yang kita jagokan. Jika yang dibangun adalah mal, gedung-gedung, ruko-ruko dan pusat perbelanjaan, maka hanya dalam hitungan bulan sudah berdiri dengan mewah. Namun untuk merampungkan pembangunan sebuah masjid, terkadang pengurus masjid harus setiap Jumat meminta sumbangan dari jamaah. Dan terkadang itu sampai bertahun-tahun. Subhanallah. Manakah bukti bahwa kita adalah para individu yang mendambakan surga, yang rela berkorban dengan segala yang dimiliki untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah sekalian, realita yang memilukan dari sebagian oknum aktivis dakwah, dari sebagian para ulama, justru yang dikorbankan adalah kawan sejalan yang sama-sama meniti jalan perjuangan para nabi, menyuruh kepada yang makruf serta mencegah kepada yang mungkar. Mereka saling melempar tuduhan keji tanpa tabayyun. Mereka mencemarkan kehormatan sesama dai secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, saling berbalas hujatan di dunia maya dan nyata. Vonis prematur yang keji pada sebagian ulama dan penuntut ilmu, merasa diri dan kelompoknya yang paling benar, menghukumi niat-niat orang yang menyelisihinya tanpa berusaha memberi uzur dan alasan ukhuwah Islamiyah yang mulialah yang menjadi korban. Kehormatan sebagian ulama dan dai menjadi tumbal. Waktu dan tenaga tergurus untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal musuh-musuh agama semakin solid untuk merapatkan barisan, sedang sebagian kita masih berkutat dan berdebat pada masalah-masalah fikhiyah dan ijtihadiyah, atau saling klaim siapa yang berada di atas manhaj yang kokoh. La haula wala quwata illa billah. Tidakkah seyogyanya semua ini kita akhiri? Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Al-Quran telah memerintahkan kita untuk bersatu, berukhuwah, berbaik sangka, saling membantu antara satu dengan yang lain. Al-Quran melarang perpecahan, perselisihan, saling memusuhi, mencari aib, ghibah, namimah dan adu domba. Semua sudah jelas, semua sudah gamblang. Berbeda pendapat adalah sunnatullah, namun mari kedepankan adab dan sehat yang bijak dan santun. Dahulukan prasangka baik kepada saudara kita sebelum memponis. Perkara-perkara yang bisa menyatukan kita lebih banyak dari hal-hal sepele yang terkadang membuat kita saling memusuhi, saling tidak bertagur sapa antara satu dengan yang lain. Perebutan kekuasaan, kepentingan politik yang menjadikan persaudaraan sebagai korban. Fenomena saling cekal, saling hujat, saling mencurigai menjadi sajian rutin setiap waktu. Hoak berseliweran di mana-mana. Rakyat kecil yang ikut menjadi korban, yang mana semua selalu mengatasnamakan rakyat demi merebut simpati, yang pada kenyataannya hanya untuk keserakahan pribadi dan golongan. Begitu mudahnya persahabatan yang telah terjalin lama menjadi korban demi kepentingan sesaat. Betapa murahnya harga diri dijual untuk mengamankan kantong-kantong pribadi atau kantong-kantong perusahaan-perusahaan pribadi. Bahkan betapa gampangnya agama ini digadaikan. Idealisme menjadi tumbal hanya demi meraih keuntungan dunia yang secuil kesemuan ini. Tidakkah sepantasnya semua ini kita akhiri? Bukankah harta, bukankah pangkat, jabatan, popularitas, kealiman, pintarnya seseorang, bahkan dunia ini adalah sesuatu yang panah? Dunia terlalu hina untuk membuat kita saling memusuhi antara yang satu dengan yang lain, hanya karena beda pilihan dalam menentukan kapan puasa Arafah, hanya berbeda pilihan kapan hari raya Idul Adha. Kita saling pecah, kita saling tidak bertegur antara satu dengan yang lain. Bahkan yang memilukan, berita yang kita dengar adalah sebuah rumah tangga yang terpaksa harus bubar gara-gara beda pilihan pendapat dalam masalah-masalah fikhiyah, dalam masalah-masalah furu'iyah. Bahkan ada rumah tangga yang bercerai hanya karena berbeda paham antara satu dengan yang lain, antara suami dengan istri.
tanpa memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Subhanallah. Saatnya kita mengorbankan sifat arogansi. Saatnya kita kuburkan sifat-sifat jahiliyah kita, dan sekaranglah saatnya untuk kita kembali merajut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan demi mencapai keridhaan Allah. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita kepada jalan-jalan kebenaran dan keistiqomahan, dan menjaga kita dari segala fitnah dan ujian, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum kita menutup khutbah ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, yaitu berkurban. Oleh karenanya, khatib berpesan beberapa hal. Di antaranya adalah hendaknya yang berkurban senantiasa menjaga ikhlas, menjaga keikhlasannya, agar kurbannya senantiasa diterima di sisi Allah. Hewan kurban lebih afdal disembelih sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Daging kurban dibagi menjadi 3, yaitu yang dimakan oleh yang berkurban, dihadiahkan, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Waktu penyembelihan bisa sampai hari tasyrik 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi saudara-saudara kita calon jamaah haji, bagi saudara-saudara kita jamaah haji yang pada saat ini mungkin mereka sudah menuju ke Mina untuk melaksanakan jamarat, khususnya bagi jamaah haji yang ada di Kabupaten Barito Selatan ini, mungkin di antara mereka adalah keluarga kita, orang tua kita, saudara kita atau lain sebagainya. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan mereka mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, karena balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa memohon kehadiran Allah Azza wa Jalla yang memiliki segalanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ampuni dan maafkan segala dosa kami yang tampak maupun yang tersembunyi. Jika Engkau tak mengampuni, ya Allah, jika Engkau tak maafi, kepada siapa kami akan memohon ampunan? Ya Allah, ya Latif, yang maha lembut, sayangi kami dan seluruh hamba-hambamu yang beriman dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Rahman, jaga dan berkati keluarga dan anak-anak kami dengan keimanan, kesalihan dan ketakwaan. Karuniakan kepada mereka Al-Quran yang berada dalam dada mereka, menjadi cahaya menuntun langkah-langkah mereka. Satukan kami di dunia dalam ketaatan kepadamu, ya Allah, dalam ketaatan padamu dan perjuangan di batas jalanmu, serta satukan kami di akhirat dalam jannahmu yang kekal abadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, terangilah ya Allah kubur kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah setiap luka hati mereka, tiap tetes keringat mereka dalam mendidik kami, ya Allah, yang membesarkan kami, ya Allah, sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau azab kedua orang tua kami, ya Allah, disebabkan karena maksiat, disebabkan karena dosa-dosa yang telah kami lakukan sebagai anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan segala kesalahan-kesalahan kami yang tidak berada di sisi mereka saat mereka sakit, yang tidak berada di sisi mereka saat mereka di masa tua mereka. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan kami, ya Allah, saat kami mendapatkan kesenangan. Yang kami ingat hanya anak, yang kami ingat hanya istri kami, ya Allah, tapi kami lupa kepada kedua orang tua. Ya Rabb, berikanlah kami kesempatan untuk membalas, ya Allah, semua kasih sayang yang telah diberikan orang tua kami, hingga mereka, ya Allah, redha terhadap kami. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kesempatan kami untuk selalu menemani mereka saat mereka sakit dan membutuhkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan, ya Allah, kesibukan kami dalam bekerja, dalam beraktivitas mengurangi bakti kami, ya Allah, kepada mereka berdua. Ya Allah, ya Rabb, jika tiba waktunya nanti, ya Allah, Engkau memanggil mereka, berikan kesempatan kepada kami
untuk berada di sisi mereka berdua dan sempat meminta maaf kepada mereka serta berterima kasih ya Allah atas kasih sayang, atas didikan yang kami terima selama ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala doa dan permohonan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perkumpulan kami pada hari ini sebagai perkumpulan yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi saqaratil maut wa najata minan nar wa l'afwa ila al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan